Cukup stop sampai diri sendiri. Doakan kepada Tuhan. Udah. Karena apa? Karena jangan beri pintu pada si iblis. Kalau tidak kita rugi sendiri. Betul? Misalnya kita tahu orang itu salah hari ini. Jelas salah. Walaupun salahnya urusannya kena kita. Bisa nggak nanti malam sebelum tidur dia bertobat? Bisa toh? Kalau Roh Kudus putarkan hatinya. Nah ini tuh celakanya. Dianya bertobat. Kitanya masih belum ngomongin terus. Sampai yang rugi. Nah goblok toh. Kok mau warisi kesalahannya nggak warisi duitnya? Kita mewarisi kesalahan orang itu. Untuk apa? Jadi kalau lagi saya katakan kita tahu orang itu salah. Selalu pikiran positif. Siapa tahu malam ini dia bertobat. Itu urusan dia dengan Tuhan. Hati kita jadi beres. Kita nggak terganggu. Akhirnya kalau kita salah terus besok kita ketemu orang cerita lagi. Kita malah salah. Orang itu sudah enak-enak ke surga dia nanti. Kita bisa ke neraka itu. Gara-gara itu. Rugi sekali kita ini. Iya toh. Bukan curhat itu. Buang sampah. Buang sampah. Jadi penting sekali suara kita jaga hati kita ini. Supaya kita bisa bersih. Mazmur 119. Jadi ingat ya, gunakan perisai iman. Dalam segala keadaan. Gunakan perisai iman. Jangan lupa itu ya. Jadi gimana caranya kalau datang si iblis kita pakai kata-kata. Kita ngomong. Kita ngomong balik. Jadi misalnya kita ditakut-takuti. Aduh, pasti besok kamu begini, kamu begitu, lihat kamu di sini. Oh, soal kamu gimana? Enggak, ada Tuhan. Aku enggak takut, ada papaku yang baik. Maka itu saudara, bukan hafalkan ayat. Enggak. Tapi renungkan firman. Supaya kalau setan datang, kita bisa ingat ayat itu. Oh ya, ayat ini. Kalau saudara pernah mengikuti berita pengadilan misalnya. Kenapa pengacara bisa pinter kalau ngomong? Karena hukumnya kenal. Pasal sekian, ini begini, wah debat. Nah itu cara seperti itu iblis kita hadapi. Pakai firman. 119 kitab Mazmur ayat 9. Walaupun ada kata untuk anak muda, tapi ini berlaku untuk semua kita. Ya, karena di hadapan Tuhan kita nggak tua-tua karena kita hidup kekal kok. Nah, betul nggak hidup kekal kita ini nggak tua-tua. Oke, silakan dibaca. Nah, bahasa Belandanya? Semua kelakuan kita, langkah kita, hati kita bisa bersih karena menjaga sesuai dengan firman-Nya. Jadi semua dengan firman. Katakan amin. Tidak dengan yang lain. Berapa kali saya mengatakan kepada saudara, kenapa sih kita ini kok lebih hafal omongannya orang daripada omongannya Tuhan? Betul enggak? Jawabannya gampang. Karena kita suka merenungkan omongan orang. Betul? Ingat pesannya kepada Yosua? Renungkan firman itu siang dan malam dan perkatakan, ucapkan itu. Sama. Jadi kalau kita rajin ulang-ulang ngomongin omongannya orang, hafal nanti itu. Kalau kita merenungkan sakit hati kita karena kelakuan orang itu, nanti kita jadi hafal. Nah, supaya firman yang menguasai hidup kita, renungkan firman itu. Ya. Kalau saya ketemu anak-anak muda, teman-teman, sudahlah, lagi garuk-garuk, lagi ngupil. Loh, saya ngomong apa adanya. Renungkan firman. Oh enggak amin. Loh, betul enggak? Duduk sekian menit di WC, renungkan firman. Daripada cuma lihat-lihat kapan kaya, kapan ini. Ngapain? Renungkan firman. Karena firman yang kita renungkan itu akan mempengaruhi seluruh cara kita berpikir, cara kita merasakan sesuatu, cara kita mendengar sesuatu, cara kita mengatakan sesuatu. Kenapa? Ada orang yang ngomong dikit maki. Ya karena perbendaharaan hatinya begitu. Kalau perbendaharaan hati kita dan pikiran kita adalah firman, mau digoyang sedikit, mau digoyang kencang, tetap firman yang keluar. Sama semua cangkir kita, apa isinya, begitu digoyang itu yang keluar.
Nah begitu pula kehidupan kita. Apa isinya? Itu hanya akan dilihat waktu kita kena goncangan. Yang keluar apa? Nah itu, isinya itu. Kalau firman ini yang kita makan tiap hari, dia akan memengaruhi semuanya. Semuanya. Wah itu luar biasa. Nanti orang-orang di sekitar kita, suami, istri, anak-anak, teman-teman sekerja semuanya kan lihat. Ada yang beda dalam hidup kita, ada yang beda. Nah ini yang akan mempermuliakan Tuhan. Ayo mulai hari ini kita berubah. Apa yang kita suka renungkan? Apa itu? Kalau kita merenungkan firman, waduh, firman itu luar biasa. Dia akan mewarnai semuanya. Itu perisai iman tadi. Setiap kali ada panah api dari sejahat mati. Satu panah mati. Nah bayangkan kalau tiap kali panah apinya mati ya setan capek juga ngirim lagi dong. Ya enggak, percuma ngabisin senjata, orang itu pinter kok. Gitu. Iya. Jadi ayo kita betul-betul merenungkan firman dalam segala hal. Ya. Perkaya diri kita dengan firman. Amin. Perkaya. Kalau kita bisa memenuhi dompet kita dengan duit, kenapa nggak bisa memenuhi hati kita dengan firman? Sama seperti kita ngumpulin duit kalau kerja. Dikit. Seperti itu firman. Sedikit masukkan terus. Hebatnya kalau firman sudah kita makan, saudara. Ini hebatnya. Betul. Itu nggak pernah bisa lupa. Walaupun kita sering lupa. Tapi percayalah kalau firman nggak. Kenapa? Kita buka. Yohanes 14 ayat 26. Ayo, Yohanes 14 ayat 26. Ya. Saya cuma cerita, jangan yang tersinggung. Saudara sering dengar nggak? Cerita, itu orang itu pelupa. Aduh, itu pelupanya keterlaluan. Sepelupa-pelupanya seseorang. Maaf ya, jangan marah ya. Tapi ini fakta. Dia nggak akan pernah lupa kalau orang utang dia. Oh ya, baik. Kalau lupa juga, puji Tuhan. Itu loh. Kenapa? Ini yang wajar, yang normal tuh, gitu. Orang. Benar. Karena apa? Ada duitnya di situ masalahnya. Oke, ayat 26 cepat Yohanes 19. Kitab Yohanes pasal 14, Ya. 14 ayat 26. Demikian bunyinya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, Ya. dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Haleluya. Dialah yang akan mengingatkan kamu tentang apa? Semua perkataan, semua firman yang kusampaikan kepadamu. Jadi sepelupa-pelupanya kita, ternyata firman gak akan pernah kita bisa lupa. Sebab ada Roh Kudus dalam diri kita. Dia yang mengingatkan. Enggak, apa yang kita pernah dengar? Apa yang kita pernah dengar yang sudah masuk? Maka itu renungkan. Ya seperti cangkir atau gelas tadi. Kalau isinya teh, mau digoyang pelan, digoyang kenceng, juga keluarnya teh. Kalau firman itu sudah masuk dalam diri kita, tetap keluar firman. Dicubit ya keluar firman. Bukan bilang mata lu. Gitu. Keluar firman. Disakiti juga keluar firman. Karena firman yang dalam diri kita. Jadi kalau kita bisa seperti yang Tuhan katakan pada Yosua, renungkan firman itu dan ucapkan, katakan siang dan malam. Sama kita hafal salah orang, karena kita ketemu orang baru ngomong lagi, ya hafal lama-lama. Kalau kita ngomong terus, omongkan firman. Ayo kita biasakan. Saya tuh sering kali berkata, kalau selesai kebaktian misalnya, ayo cerita lagi, kamu tadi dapatnya apa? Kita enggak ngomongin rambut, sepatu, makan di mana. Enggak diomongin. Harus kita ngomong lagi firman tadi, kamu dapatnya apa? Ayo kita bagi-bagi. Karena misalnya 100 orang yang datang mendengar satu khotbah, masing-masing bisa terima beda-beda loh. Nah, maka itu sering cerita. Kalau saya pergi dengan anak-anak saya pasti tanya, dapat apa? Karena masing-masing sih bisa tahu bedanya.
Cukup stop sampai diri sendiri. Doakan kepada Tuhan. Udah. Karena apa? Karena jangan beri pintu pada